Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisna dari SMK 3 Kota Solo. Ini adalah video tugas terakhir saya untuk Camp Kreatif Guru Indonesia tahun 2020. Alat yang digunakan: balon wax, wooden spatula, blender, food tong, saucer pan, strainer, saute pan, piping bag dan spuit, digital scale atau timbangan, measuring cup, mixing bowl, dan yang terakhir adalah baking sheet atau loyang. Untuk bahannya, di sini saya menggunakan 15 helai daun pandan, 250 ml air, 75 gram margarin, 1 sendok makan gula, 150 gram tepung terigu, 2 butir telur, untuk toppingnya di sini saya menggunakan 3 bahan, yaitu meses secukupnya, kacang sangrai cincang secukupnya, dan juga coklat batang sebanyak 100 gram. Untuk langkah kerjanya, pertama-tama saya mencuci tangan saya terlebih dahulu. Kemudian saya mencuci semua daun pandan yang telah saya siapkan untuk dijadikan air pandan sebagai pewarna nantinya. Selanjutnya masukkan air ke dalam blender dan potong daun pandan menjadi potongan kecil-kecil agar mudah dalam proses pemblenderan nantinya. Untuk airnya sendiri, dari 250 ml air yang ada di bahan, kita menggunakan hanya 100 ml saja. Setelah daun pandan benar-benar halus, kita matikan blendernya, kemudian kita saring menggunakan saringan dan mixing bowl. Kemudian peras hingga airnya keluar semua. Selanjutnya saring lagi dan masukkan ke dalam gelas, kemudian sisihkan. Selanjutnya adalah pembuatan adonan churros. Pertama-tama kita masukkan air ke dalam saucepan, kemudian kita hidupkan api. Di sini kita menggunakan api sedang. Setelah itu kita masukkan mentega, kemudian gula. Kita aduk hingga mentega cair dan gulanya meleleh. Setelah mendidih, kita masukkan air pandan, kita aduk sebentar, kemudian kita matikan api kompor. Setelah itu kita masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Kita aduk sampai rata hingga tidak ada tepung lagi yang terlihat. Setelah adonan menjadi kalis dan tidak menempel lagi pada saucepan, kita bisa sisihkan dan dinginkan hingga uap panasnya hilang. Setelah adonan dingin, kita masukkan telur ayamnya satu persatu sambil kita aduk rata hingga tidak ada lagi adonan yang menggumpal. Kemudian kita masukkan adonan tersebut ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Di sini saya menggunakan gelas terlebih dahulu untuk mempermudah pada saat memasukkan adonan ke dalam piping bag. Selanjutnya untuk cetakannya, kita sediakan plastik segitiga yang ujungnya telah kita potong terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan spuit ke dalamnya. Di sini spuit yang saya gunakan adalah spuit berbentuk bintang. Kemudian kita potong terlebih dahulu plastik segitiga, ujung plastik segitiga yang sudah berisi adonan churros. Lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga yang sudah ada spuitnya.
Setelah itu, kita sudah bisa mencetak adonan pada loyang yang sebelumnya sudah kita beri tepung. Di sini saya mencetaknya dengan bentuk memanjang. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah semua adonan selesai dicetak, kita masukkan ke dalam kulkas selama 1 jam. Untuk toppingnya, karena di sini kita menggunakan coklat, jadi kita bisa melelehkannya dengan cara memanaskan dulu air terlebih dahulu di dalam saucepan, kemudian kita letakkan mixing bowl yang telah berisi coklat di atasnya. Setelah 1 jam, keluarkan adonan yang telah kita simpan di kulkas, kemudian kita panaskan minyak goreng di dalam saute pan dengan menggunakan api sedang. Kemudian setelah minyak panas, kita masukkan adonan churros satu persatu dan kita biarkan sampai matang. Ketika adonan churros sudah mulai terapung dan warnanya sudah berubah agak kekuningan, kita bisa mengangkatnya dan meniriskannya. Selanjutnya, kita masukkan churros ke dalam plastik kemasan. Di sini saya menggunakan plastik mika ukuran sedang, di mana pada bagian dasarnya saya berikan kertas roti terlebih dahulu untuk dapat menyerap minyak yang masih ada pada churros. Kemudian setelah itu kita bisa menambahkan dengan topping yang sesuai dengan selera kita masing-masing. Setelah semua churros tertata di dalam plastik mika, selanjutnya kita akan menghektarnya dan kemudian kita akan memberikan label di atasnya. Untuk promosinya, di sini saya membuatkan brosurnya, kemudian saya share di WA dan juga media sosial lainnya.